Oke, selamat berjumpa kembali. Kita akan membahas soal serta materi tentang rumus trigonometri. Nah, ini kita akan bahas rumus trigonometri. Sebenarnya dasarnya sudah dipelajari kelas 10 matematika wajib ya. Nah, kali ini kita akan bahas rumus trigonometri. Jadi kita harus kuasai dulu aturan trigonometri. Nah, coba kita perhatikan di sini aturan trigonometri itu berlaku untuk segitiga, siku-siku ya, seperti pada slide ini. Segitiga ABC dengan sudut alfa di sini, panjang sisi-sisinya di YXR. Nah, ingat ini yang perlu diingat kata kuncinya, bahwa sin itu depan miring, cos alfa samping miring, tan alfa desa depan samping. Ini harus diingat. Jadi posisi depan samping itu tergantung sudut yang diketahui kan gitu. Contohnya di sini, ini sudut alfanya di sini, berarti depannya di sini. Miringnya udah pasti ini ya, depan siku, dan sampingnya berarti ini. Nah, berbeda nanti kalau sudutnya di sini. Posisi sudut di sini berarti depannya bukan di sini lagi, sudah pindah posisi di sini karena depan sudut. Maka untuk menentukan depan miring samping itu tentukan dulu posisi sudutnya. Oke, jadi kuncinya seperti ini kuncinya, depan miring jangan salah, samping miring, depan samping. Nah, sehingga ini sin alfa itu Y per R, cos alfa itu X per R, tan alfa itu Y per X. Nah, yang perlu diingat juga bahwa sin itu kebalikan dari kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin. Sehingga kalau kalau sinnya Y per R, berarti kosekannya R per Y. Ini balikkan. Kalau cosnya kebalikan dari sekan. Ini X per R, ini R per X. Tannya kebalikan dari kotangen. Kalau Y per X, berarti ini X per Y. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa tan itu rumusnya sin per cos ya. Sehingga kalau kotangen itu cos per sin. Ini hal dasar yang perlu diingat. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang sudut berelasi. Nah, sudut berelasi ini sangat sering nanti dibuat di soal. Jadi kuasai dulu konsepnya ini, bahwa sudut relasi itu maksudnya hubungan sudut di batas kuadrannya ini. Di sini kita buat sudutnya, kita gambarkan grafik seperti ini, kuadrannya seperti ini. Ini sudutnya 0 derajat, kita ukur berlawan arah jarum jam, berarti ke sini 90 derajat, kemudian ke sini 180, 270, kembali lagi ke 0 atau 360 derajat. Begitu seterusnya, ini berputar ya. Jadi kita bagi posisinya, tempatnya. Kalau dia 0 sampai 90 kita buat namanya kuadran 1. Nah, kalau dia 90 180 kuadran 2, dan seterusnya. Ini kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, ini apa ini maksudnya? Jadi artinya all positif, maksudnya semua fungsi di kuadran 1 positif, semua fungsi sin, cos, tan. Kalau yang ini kuadran kedua hanya sin yang positif, selain dari sin berarti negatif. Berarti cos, tan negatif ya. Nah, kemudian di kuadran ketiga tangennya yang positif, selain dari tangen, sin, cos itu negatif di kuadran ini. Posisi sudut di 180 sampai 270. Di kuadran keempat itu kosinusnya yang positif, selain kosinus berarti sin sama tan itu negatif ya. Jadi untuk kuadran keempat nanti mana tahu ada soal sudut negatif seperti ini, itu sebenarnya sama aja dengan di kuadran keempat ya. Jadi kalau ada min theta, min a, nanti sudutnya berarti itu berada di kuadran keempat. Itu diingat aja, sama aja dengan kuadran keempat, berarti kosinusnya positif. Oke. Nah, kata kuncinya untuk menggunakan sudut berelasi ini, jika nanti ada soal menggunakan relasi 90 ataupun 270, menggunakan relasi 90 kurang atau 90 tambah, maka fungsinya berubah. Nah, 270 juga gitu. Jadi fungsi yang berubah itu maksudnya
apa? Jadi kalau misalnya nanti misalnya ini di 90 kurang theta, sin 90 kurang theta, jadi kan sinnya ini berubah menjadi cos karena dia menggunakan 90. Nah kalau misalnya sudutnya di kuadran kedua, misalnya kuadran kedua kan bisa kita buat 90 tambah theta di atas 90, atau bisa juga kita buat 180 kurang theta di bawah 180, itu menyatakan kuadran kedua. Nah kita bebas milih. Kalau lah misalnya kita pakai relasi 90 tambah theta, maka nanti fungsinya berubah ya. Jadi kalau kita gunakan 180 kurang theta, fungsinya tetap. Jadi kalau kita menggunakan, ingat aja yang datar ini, relasi yang datar ini tetap. Kalau di atas bawah dia berubah fungsinya. Perubahan fungsinya ini, sin berubah menjadi cos atau sebaliknya. Kalau cos menjadi sin, ini tanda panah kiri kanan artinya timbal balik ya. Kalau nanti tan berubah menjadi kotangen, sebaliknya kotangen berubah menjadi tan. Perubahan fungsinya. Sekan menjadi kosekan, sebaliknya kosekan menjadi sekan. Oke, ini hal dasar yang harus dikuasai. Oke, kita akan lihat contoh soal. Di sini ada contoh soal, ini Bapak ambil dari buku Erlangga, ada 5 soal. Nah, ini kita akan bahas dulu. Kita bahas yang satu-satu ya. Nah, coba diperhatikan pembahasannya supaya bisa dipahami. Soal yang pertama, di sini ada soal tan A kurang 90 dikali sin min A. Nah, kembali lagi, kira-kira kita menggunakan relasi apa? Kalau di soal tadi, di konsep tadi, maksudnya di awal, itu kan menggunakan 90 kurang A atau 90 tambah. Ini malah A kurang 90. Gimana caranya? Nanti kita harus usahakan dia 90 kurang atau 90 tambah. Kemudian yang ini sin min A, ini negatif, sudut negatif itu kan tadi Bapak bilang itu di kuadran keempat, berarti kalau kuadran keempat hanya cos yang positif. Nanti kita tinggal perhatikan. Nah, jadi yang pertama kita usahakan dulu ini sudutnya menjadi seperti ini. Kita usahakan tambah sin 90 kurang ataupun 90 tambah ya. Jadi 90-nya di depan gitu. Jadi ini kita ubah menjadi seperti ini, min kekalikan ke dalam supaya berubah menjadi seperti ini. Ini 90 dikurang A. Oke. Ini 90 kurang A. Oke. Nah, ini kita bisa buat seperti ini ya. Karena apa? Karena min kali 90 min 90, min kali min A. Jadi ini dengan ini sama aja. Dikali, nah ini kuadran keempat. Kalau kuadran keempat hanya cos yang positif, ini kan sin. Berarti sin negatif di kuadran keempat. Min, kita ganti aja langsung min sin A. Jadi negatifnya itu menyatakan kuadrannya ya. Jadi ini kuadran keempat negatif sin. Kemudian ini langsung kita perhatikan lagi. Ini kan kita anggap ini sudut. Andaikan ini sudut A tadi, ini konsep di kuadran keempat juga, ini kita anggap ini sudut A. Ini kan ada minnya. Kalau min itu berarti itu menyatakan kuadran keempat. Sehingga kalau tan itu kuadran keempat negatif ya, hanya cos yang positif, berarti ini sama aja dengan negatif tan. Tan apa? Tan sudutnya. Oke, tan 90 dikurang A. Oke, jadi minus yang tadi itu hanya menyatakan kuadrannya. Oke, minus yang di sini. Kemudian ini dikali minus sin A. Ini perkalian ya. Perkalian itu oke, jadi kita kalikan. Nah, kalau perkalian negatif kali negatif otomatis positif. Berarti ini bisa habis, min kali min jadi positif ya. Berarti sekarang kita tinggal sederhanakan. Nah, ini sama dengan tan itu kalau menggunakan relasi 90 kurang A itu kuadran 1 ya. Ini kan kuadran 1 ini ya. Ini 90 kurang A ini kuadran 1.
Kalau menggunakan 90, fungsinya berubah. Oke, berarti tan menjadi kotan. Oke, tannya menjadi kotangan. Nah, kotangan berapa ini? Kotangan A ya. Kotangan A sini. Kotangan A. Kemudian ini dikali sin A. Oke. Jadi ini sudah positif. Tadi kenapa positif? Karena dia berada di kuadran 1 ya, 90 kurang A. Negatif-negatif ini tadi sudah habis kita kalikan jadi positif. Nah, kemudian kotangan itu kan tadi konsepnya cos per sin. Berarti ini kita ubah aja nih, kotangan A itu berarti cos A dibagi sin A. Nah, cos A dibagi sin A. Nah, ini tinggal kita kalikan. Nanti kalikan dengan sin A, maka sin A nya habis ya, kita kalikan. Oke, berarti kita bisa coret perkalian itu seperti ini, bisa kita habiskan, kita coret sin A dengan sin A itu habis, sehingga hasil akhir kita sama dengan cos A. Oke. Nah, inilah hasil akhir kita. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya cos A. Oke. Oke, berikutnya kita lihat soal yang kedua. Nah, soalnya kotangan 180 derajat kurang A dikali cos 90 tambah A dikali kosekan 90 kurang A. Nah, ini soalnya gampang juga. Yang pertama sekali perhatikan dulu letak sudutnya itu kuadran keberapa. Ini kita lihat, ini posisinya 180 kurang, berarti di bawah 180. Ini kuadran kedua. Oke, ini kuadran kedua. Kemudian ini 90 tambah berarti di atas 90. Ini juga kuadran kedua. Nah, kemudian 90 kurang berarti di bawah 90, ini kuadran 1. Nah, berarti kita tinggal perhatikan kalau di kuadran itu kuadran 2, kuadran 1 apa yang positif. Nah, ingat lagi. Nah, yang pertama sekali lihat kuadrannya tadi, kuadran kedua berarti positif hanya sin. Nah, ini apa? Kotangan. Berarti otomatis ini negatif. Oke, karena ini letaknya kuadran kedua. Nah, ingat lagi tadi relasi kalau menggunakan 180 fungsinya tetap. Yang berubah itu 90 dengan 270. Berarti ini tetap fungsinya kotangan. Kotangan A ya, kotangan sudut yang di sini ya. Oke, inilah untuk menggunakan relasi 180 ya. Kemudian ini kan dikali perkalian. Ingat 90 tambah A itu letaknya di kuadran kedua. Untuk kuadran kedua hanya sin yang positif, ini kan cos. Berarti otomatis ini negatif. Fungsi berubah atau enggak? Kita perhatikan ini relasinya 90. Kalau menggunakan 90 berarti fungsinya berubah. Cosnya menjadi sin. Oke, sin berapa? Sin sudut yang di sini, sin A. Oke, kemudian kalikan lagi, satu lagi nih 90 kurang A itu kuadran 1, berarti nggak ada masalah untuk ditanda positif ya. Kosekan fungsinya di sini 90, perubahan fungsi kalau dia kosekan menjadi sekan ya, berarti ini sekan A. Oke, jadi dia tetap positif karena berada di kuadran 1. Oke, maka ini sama dengan, nah kita bisa lihat ini negatif kali negatif bisa jadi positif ya. Ini kan perkalian, ini negatifnya di sini dengan negatif sini kan jadi positif, sehingga ini tinggal kotangan A sin A sekan A.
Nah, gunakan lagi konsep kotangen A. Kotangen itu tadi itu cos A per sin A, iya, cos A per sin A. Oke, kotangen itu kan kebalikan dari tan ya. Oke, kemudian kalikan dengan ini sin A. Nah, dapatlah dia ini sin A. Dan yang terakhir sekan itu kebalikan dari cos ya, berarti bisa langsung kita buat 1 per cos cos A. Oke, karena dia tadi kebalikan dari sekan itu kebalikan dari cos. Nah, karena ini perkalian, kita tinggal coret-coret aja yang atas bawah. Kita coret ini sin A dengan sin A kan habis. Kemudian cos A dengan cos A habis. Maka jawabannya tinggal ini habis, tinggal 1 ya. Maka jawabannya adalah 1. Oke, itulah dia untuk jawaban nomor 2. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga ya. Nah, kita perhatikan soalnya. Nah, ini soal yang ketiga. Tangen 90 tambah A. Ini 90 tambah A, langsung perhatikan ini kuadran kedua ya. Kuadran kedua karena dia di atas 90. Ini A kurang 180, nanti kita harus rubah jadi 180 tambah atau 180 kurang. Ini 270 tambah A itu di kuadran ke 270 tambah, berarti kuadran ke-4 ya, kuadran ke-4 ya. Nah, berarti ini tinggal jabarkan, maka ini sama dengan tan 90 menggunakan 90 kuadran kedua, berarti nilainya negatif ya. Tan menjadi fungsinya berubah menjadi kotangen. Oke, kotangen apa sekarang? Kotangen A ya, kotangen A. Oke, nah baru dikalikan dengan ini sin A kurang 180, kita rubah dulu dia menjadi seperti soal nomor 1 tadi. Ini kita buat dulu negatifnya keluar, min buka kurung 180, ini 180 di nanti kalikan ke dalam kan minus 180, ini jadi min A. Jadi negatifnya kita keluarin. Nah, seperti ini dia. Min kali 180 min 180, min kali min positif A. Jadi ini dengan ini sama aja. Dikali sekan, ini di kuadran keempat, sekan kebalikan dari cos ya. Berarti cos tetap positif. Otomatis sekan juga positif karena itu kebalikannya. Ini tetap positif. Perubahannya sekan menggunakan 270 berubah fungsi menjadi sekan menjadi kosekan ya, kosekan. Nah, itu perubahan fungsinya. Kalau tandanya dia tetap positif ya. Oke, kosekan A. Oke. Nah, kemudian kita tinggal lihat, perhatikan ininya, nilai-nilainya. Minus sudut di kuadran keempat ya, maka ini sama dengan minus kotangen A. Kotangen A bisa langsung kita rubah cos A per sin A
karena ini tadi kebalikan dari kotangen ya, sin A, cos A per sin A. Baru selanjutnya ini kali ini sudut negatif itu di kuadran keempat. Kalau sin itu kuadran keempat negatif ya, tetap negatif, ini negatif sin 180 kurang A. Ini 180 kurang A nanti ini kan. 180 kurang A itu berarti dia di kuadran kedua. Kuadran kedua berarti ini jadi sin A ya. Jadi positif. Iya positif. Ini kok negatif? Negatifnya ini tadi kuadran keempat. Oke. Kemudian dikali kosekan. Kosekan itu 1 per kebalikan dari sinus ya, sinus. Oke. Sin A. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa min kali min jadi positif ya. Maka ini bisa kita lihat yang bisa dicoret ini kita bisa coret. Ini sama dengan ini minnya habis, sama-sama positif, sinnya habis, berarti cos A per sin A. Nah tinggal lihat pilihan nanti, kalau dia pilihannya cos A per sin A berarti itu jawabannya, atau mungkin dibalikkan lagi dia kotangen A, lihat pilihannya aja nanti. Kalau dia bentuk pilihan maka jawabannya lah kotangen A, gitu dia. Oke, itulah soal nomor 3. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya.